Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin atau hukum wa ghairihima minal wilayati dan selainnya yang berurusan dengan kekuasaan, larang untuk siapa? Dengan salah bagi orang yang memintanya Allah kharasa 'alaiha atau berambisi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Fa'aradu biha dan merekomendasikan itu seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan jabatan tersebut. Jadi bagi ini larangan, ini adalah sebab jamin untuk Allah. Ini tegas ke Rasul untuk capres pak, cawapres 1, 2, 3. Maksudnya kriteria mana nih? Termasuk calon anggota dewan parlemen, suara buat politik itu diatur dalam Islam. Itu termasuk dalam fikih, bukan akidah. Karenanya di dalam masalah ini jangan sampai gotok-gotokan dan ditakuti. Yang gak milih si anu dianggap sesat, salah. Sebab ini bukan masalah akidah. Kalau akidah itu hitam putih, kalau akhlak hitam putih. Artinya apa? Sudah jelas, dalilnya qat'i. Seperti apabila ada yang menambahi mengurangi rukun Islam rukun iman, itu kafir. Itu qat'i pasti. Orang yang menambahkan misalkan tentang kalimat syahadat, itu qat'i haram hukumnya pasti. Akhlak pun sama, haram konsumsi yang memabukkan. Jadi menghalalkannya itu bisa fasik, bisa sampai menjadi murtad. Sedangkan tentang fikih termasuk fikih siasat, fikih berpolitik itu bermuamalah itu termasuk sifatnya sunni. Tetapi diatur oleh Islam. Sebab bernegara ini adalah satu hal yang satu hal keniscayaan bagi kita akan menjalaninya. Kita baca dulu nasnya tesnya kan pembahasan, sebab ada dua bab sama pak. Jadi dalam kitab yang disolid itu ada beberapa bab, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bab yang berhubungan berpolitik langsung pak. Silakan bapak ibu untuk menyimak kitab yang disolid ini dengan berbagai macam syarat penjelasannya. Hadisnya cuma satu, tapi ini menyangkut kepentingan masa depan suatu negara. An Abi Musa al-Asy'ari dari Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari hadis diriwayatkan oleh Musa al-Asy'ari ini langsung pelaku sejarah. Beliau ini termasuk sahabat dekat Rasul Muhammad SAW, seorang alim. Yang kedua, diberi kepercayaan oleh Abu Mukminin Ali radhiyallahu anhu ketika mengadakan perjanjian arbitrase dengan Muawiyah. Muawiyah dengan mengutus sahabat yang lain, Amr bin As, sedangkan Khalifah Ali mengutus Abi Musa Asy'ari. 2 sahabat mengadakan perdamaian. Sebab Imam Ali waktu itu sebagai khalifah, sedangkan Muawiyah adalah sebagai gubernur. Dipecat oleh Imam Ali, tak terima, sehingga memberontak, terjadi peperangan. Dahsyat fitnah yang sangat besar yang terjadi pada diri umat Islam. Makanya sekali lagi para ulama wanti-wanti jangan sampai terjadi peperangan secara fisik, angkat senjata, bahkan minimal adalah saling serang dengan kata-kata dan menjelekan. Itu terjadi pada umat Islam khususnya di Indonesia. Ini ranah fikih seperti hajat kunut, ada yang beristihad dan mazhab Syafi'i termasuk kita. Kunut itu adalah sunnah ahad, artinya hukumnya di bawah rukun, di atas sunat hayat, sunat biasa. Kalau ditinggalkan sengaja atau lupa, misalkan lupa, maka sunnah ditutup dengan sujud sahwi, sujud karena lupa melaksanakan kunut saking pentingnya. Tetapi mazhab yang berpendapat tak sunnah kunut. Karenanya meskipun fikih politik itu termasuk fikih bukan akidah, tetapi harus berdasarkan iman kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini ceritanya Abu Musa Asy'ari pak. Beliau seorang jenius, seorang alim, orang hebat. Kalau berkata Abu Musa Asy'ari, dakhaltu aku silaturahim ala Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, anak aku warajulani min bani ammi, dan saudara sepupuku. Kan itu 2 laki-laki dari
anak pamanku, berarti saudara sepupu. Apa maksudnya? Makanya tadi di judul tadi Imam Nawawi mengatakan qa'rutubiha. Artinya merekomendasikan seseorang yang berambisi untuk mendapatkan jabatan. Orang yang merekomendasikan orang dekat. Kira-kira seperti ini, Pak. Bapak dekat dengan, misalkan dekat dengan wali kota. Teman dekat Bapak atau bahkan anak Bapak atau sepupu Bapak karena dekat ke wali kota meminta kepada Bapak untuk mengajak merekomendasikan ke wali kota. Ketika ditujukan ke wali kota, karena wali kota sudah dekat kepada Bapak, kira-kira proyek tersebut di-ACC oleh wali kota atau enggak? Kemungkinan jangan selesai, karena ada jaminan dari merekomendasikan Bapak. Dan so boleh tergantung, tengok dulu. Ini kasusnya Pak, Imam Asy'ari, sahabat Rasul, bahkan sudah dianggap saudara, tidur dalam satu kemah, berjuang bersama-sama, merekomendasikan sepupunya, dua anak pamannya. Nih, apa bahasanya? Faqala ahaduhuma, berkata salah seorang dari dua sepupu Abu Musa Asy'ari itu, apa katanya? Ya Rasulullah, amirna, angkatlah kami, berilah kepada kami ala ba'dima wallakallah, kepada angkatlah kami untuk memegang satu jabatan yang Tuhanku mempunyai wewenang tersebut karena sudah diberi mandat oleh Allah. Bahasa kita, ya Rasul, angkatlah saya menjadi menjabat satu jabatan. Wa qala al-akhar, saudara sepupu yang lain berkata juga sama, misla zalik, yang artinya ingin diberi jabatan. Karena yakin nih, ada yang merekomendasikan, ada yang nemenin, saudara semuanya sendiri. Abu Musa Asy'ari teman dekat Rasulullah yang dipercaya dari banyak hal. Faqala, maka Rasul menjawab, inna, sesungguhnya kami, wallahi demi Allah, la nawalli, tidak akan memberikan, mengangkat hadzal amal, kami tidak akan mengangkat hadzal amal untuk memegang jabatan ini ahadan salah seorang pun sa'alahu yang memintanya. Dia kelihatan toh dengan orang tersebut ingin sekali untuk menempatkan jabatan tersebut sampai menggunakan orang dalam. Ini permasalahan Pak. PT-PT di Batam, kenapa kemarin dirilis? Meskipun di Batam ini, di Kepri ini banyak PT perusahaan, tetapi penganggurannya termasuk tertinggi di Indonesia. Tertinggi Pak, bayangkan, tertinggi ketiga di Indonesia Kepri Pak. Coba tengok teman-teman saudara Bapak kiri kanan, ada yang nganggur enggak? Banyak kali nganggur Pak. Anak zaman saya sepertiganya nganggur sarjana Pak. Bahkan ada yang S2. Kenapa? Perekrutan ke daerah terus-terusan. Karena kenapa? Ordal. Yang kedua, kolusi korupsi nepotisme. Ada zaman saya itu pelaut Pak, pelaut. Nah gitu. Ada yang nominasikan boleh Pak masuk, tapi harus ada uang 7,5 juta. Aneh kali bahasanya, justru kerja untuk cari uang, ini harus bayar uang. Kalau sudah diangkat, diterima, itu baru tanda terima kasih boleh. Tapi kalau uang duluan nyuap namanya, itu terjadi Pak di Batam banyak kali. Dulu sebelum kasus ini, kita pada saat mengajar di sini, banyak jamaah kan di sini yang jadi manajer itu, direktur gampang Pak. Tinggal saya telepon saja, banyak sama Pak Ustaz, sekarang tak bisa. Saya tanya kan, ada manajer senior di Batam, manajer senior, terus kayak kumpulan manajer itu. Kenapa Bu? Kenapa seperti itu? Sebab suka ada yang nakal Pak, ordal. Kumpulin 10 orang, ada jaminan masuk, seorang ada yang 5 juta, itu 10 juta. Akhirnya sekarang pendaftaran di Batam tak bisa langsung, tapi lewat pos atau aplikasi. Ya Pak ya? Gara-gara itu Pak, ordal. Rusaknya negara ini ordal. Orang tua nggak promo, masukkan ke BUMN, masukkan ke institusi. Kalau polisi tentara masih bisa dijaga, gitu. Tapi kalau institusi yang lain di pemerintahan banyak sekali orang nggak sesuai lah, gitu. Karena orang dalam, karenanya hadis ini sangat telak Pak menjelaskan kepada kita
apabila kita menjadi pemimpin atau mempunyai jabatan, yang memberikan kepada orang yang memintanya atau merekomendasikan orang dalam, jangan menggunakan orang dalam. Yang kedua, au ahadan, atau sabda Rasul, demi Allah kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada salah seorang di antara kamu yang memintanya atau salah seorang ahli soleh berambisi. Apa tandanya ambisi? Segala cara dilakukan. Kalau misalkan, kalau tadi ini kerja, memasukkan data, kan ada tuh dokter gadungan tuh, 2 tahun jadi dokter gadungan, kok ada tuh misalnya tuh, kasih kok bisa gitu loh, 2 tahun itu di negara kita terjadi itu, memasukkannya suap sana suap sini menggunakan orang dalam. Yang kedua, mengutak-atik hukum yang asalnya nggak boleh menjadi boleh. Apalagi ini nyambut dengan pemerintahan. Apa saja Pak, bukan untuk capres-cawapres, bukan. Untuk saja konstitusi berubah sedemikian rupa supaya keturunannya, relasinya mendapatkan jabatan. Pertama dengan kolusi dengan nepotismenya. Yang kedua menggunakan kekuasaan orang terdekat atau dirinya sendiri, mengotak-atik hukum, mengotak-atik konstitusi sehingga bisa meloloskan keinginannya. Yang ketiga apa lagi? Nah, yang ketiga suap, rasyuah, murtasyifinna. Tak boleh nyuap. Orang yang nyuap dan disuap masuk neraka. Ini kacauan negara ini. Makanya kemarin ributkan tentang nikah tuh. Bahwa kita penghasil nikah, iya terbesar. Tapi ada tapinya. Pertama, nikah sudah diserahkan pengelolaannya ke Cina. Jadi bangsa kita hanya menjadi pekerja saja. Itu kan yang kedua, mobil listrik nggak menggunakan lagi nikel murni, sebab penggunaan nikel itu nggak sebagus dengan ada kan alat tertentu, lokomotif tertentu lebih bagus dari nikel. Belum lagi yang lainnya. Ramai sekarang Pak, ramai. Tapi saya nggak menjelaskan mana yang bagus 1, 2, 3, nggak boleh. Ini kan masjid. Silakan Bapak, cuman kalau menurut Sri Mulyani Menteri Keuangan, kalau ingin memilih pemimpin atau mengangkat seseorang, coba tengok jejak rekamnya, kesehariannya, atau gimana kelakuannya sehari-hari. Itu bisa diingat Pak. Jadi bukan asal coblos cuma berapa menit, efeknya 5 tahun ke depan akan kita bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ambisius pertama adalah melakukan kolusi, melakukan nepotisme untuk mendapatkan jabatan tersebut. Yang kedua, mengutak-atik hukum. Yang ketiga adalah money politik uang, digunakan segala cara. Kan lucunya, tulisannya Bulog tapi ada gambar tertentu. Di mana-mana Pak, sudah jadi rahasia umum Pak, duit di mana-mana Pak. Bukan cuma di Kepri ini, tapi di seluruh Indonesia. Sampai ada seorang Pak yang bilang, gimana Bu ya, gimana Pak Ustaz? Saya bertanya kenapa? Saya kan simpatisan saya bilang ya. Terus kenapa? Saya menjadi panitia untuk bagi-bagikan uang. Sekarang sistemnya bukan misalkan DPRD 2 1 orang, DPRD 1 enggak Pak, satu paket, DPRD 2, DPRD 1 dan pusat. Berapa nominalnya? Macam-macam. Kalau 1 orang 100, berarti satu paket 300. Kalau ada yang masuk, ini 1 orang Pak. Misalkan kalau saya di rumah 3 orang, itu 3 paket, berarti 1 amplopnya 300 minimal. Kali 3 berarti 900. Kali sekian ribu untuk DPRD 2, sekian ratus ribu untuk DPRD 1, sekian juta untuk DPR. Berapa M yang didapat? Jadi yang ambisius itu bahaya Pak. Termasuk presiden, berapa sih gaji presiden? Gak nyampe triliunan 5 tahun. Tapi innalillahi ya Allah. Ini nanti terjadi korupsi dan korupsi. Makanya Rasul mewanti-wanti tentang bahayanya orang-orang yang ambisius menghalalkan segala cara. Ada satu kisah yang menarik jemaah yang dimati Allah tentang jangankan kepada orang yang direkomendasikan oleh Abu Musa Asy'ari, sahabat sendiri langsung Abu Dzar diwanti-wanti oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dah bahasanya Pak. Ibu yang dirahmati Allah,
Ini pada bab nahi an su'alil imarati wa ikhtiyari tarkil wilayati idza lam yata'ayyan alaihi aw lam tad'hu hajatun ilaihi. Bab larangan untuk meminta jabatan, kan gitu. Yang kedua, bagusnya apabila diberi pilihan untuk jabatan sesuatu, bagusnya enggak memegang jabatan kalau itu memang tidak menjadi kewajiban bagi dia untuk memegang jabatan. Maksudnya gini, misalkan ini jabatan, ada beberapa orang, ini sangat prinsipil Pak, kalau didasari dengan iman kepada Allah. Berbeda kalau dengan orang-orang ambisius tadi, tidak tengok jawabannya apa, tanggung jawabnya. Nah, kalau ada orang yang dianggap layak oleh dia naik, silahkan. Tapi kalau nggak ada orang lagi dan nganggap dia berpengalaman, tes and proper testnya kalau masuk adalah masuk, sebab di bawahnya sudah ketahuan, sudah jadi rasa umum, wartawan pun sudah beberapa kali mengatakan dia lolos dari KPK, lolos dari BPK, lolos dari kejaksaan, dan ini track recordnya jelek. Kalau dia nggak naik bakal celaka, maka dia wajib mencalonkan diri. Jadi pahami Pak ya? Itu bisa membahayakan, maka boleh. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Makanya dalam berpolitik itu adalah harus diniatkan ibadah kepada Allah. Sebab seorang muslim apapun yang dilakukan harus bernuansakan ibadah kepada Allah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar, semoga Allah meridhoinya. Ini seorang sahabat dekat Rasul juga. Qala li berkata, Abi Dzar qala berkata li kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar dinasihati oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, araka dhaifan, saya memandangmu, memperhatikanmu dhaifun lemah. Artinya tak sanggup untuk menjadi seorang pemimpin, sebab beliau seorang zuhud, seorang alim. Makanya kalau orang yang ngurus pesantren, ngurus yayasan, tidak berpolitik, itu tidak dilatih untuk melaksanakan tugas seorang negara, belum pernah jadi RT RW, belum pernah jadi camat, tiba-tiba nyalonkan jadi wali kota, jangan sampai. Meskipun Ustaz Kiai, kecuali misalkan seperti Imam Amin, beliau memang ulama, memang militan Pak, politikus ulung beliau. Makanya pantas jadi wakil presiden. Semua pun bilang pantas, memang sudah mumpuni ilmunya. Ini enggak punya apa-apa, lemah Pak. Artinya enggak punya kemampuan untuk memimpin seorang kiai. Maka Rasul berkata, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, araka dhaifan, saya memandangmu dhaifan, lemah, artinya tak mampu untuk jadi pemimpin. Wa inni uhibbu laka, aku sesungguhnya aku sabda Rasul, uhibbu mencintai laka kepadamu, menghibbu li nafsi, seperti aku mencintai diriku sendiri. Artinya saya enggak akan menjerumuskanmu wahai saudaraku, jangan. Bahkan Rasul bersabda meneruskannya, la ta'ammaronna alasna ini, jangan sekali-kali kamu menjadi ketua kelompok. Meskipun kamu berbuat dengan teman, enggak boleh kamu jadi makmum. Wala tawalayanna malal yatim, bahkan kamu jangan mengurus harta anak yatim. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Sahabat sendiri Pak, padahal waktu itu banyak sahabat yang diutus, seperti Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ada Mu'adz bin Jabal dikirim ke tempat yang banyak Pak, dikirim-kirim. Apalagi ketika zaman Umar bin Khattab sampai ke Irak, banyak tempat, Kufah, ke Basra. Nah, uniknya Abu Dzar gak dikasih. Selanjutnya ada tambahan dari hadis, masih dari riwayat Abu Dzar, riwayat Imam Muslim, ada tambahan Pak. Ada tambahannya apa? Wanu masih dari riwayat Abu Dzar, qala berkata, Abu Dzar itu aku berkata, ya Rasulullah, hey Rasulullah, ala tastamiluni. Nah gini, ceritanya gini Pak, ini ada kronologisnya. Ya Rasul, kenapa Tuhan tanpa Rasul nggak mengangkat aku, kan itu untuk melaksanakan satu tugas. Kenapa nggak mengangkat aku? Kotor biyadihi ala mantihi. Beliau menepuk pundakku, menepuk pundakku. Summa qala, kemudian berbisik ditepuk pundaknya. Karena sahabat dekat, ya Abu Dzar, Abu Dzar, innaka dhaifun, sesungguhnya itu lemah. Wa innaha amanah, sesungguhnya memangku jabatan itu amanah.
satu tugas yang berat. Wa inna yaumal qiyamah, dan sesungguhnya amanah itu pada hari kiamat khizyun, akan menimbulkan kehinaan. Dituntut oleh rakyatnya, dituntut oleh orang yang memilihnya, tak sesuai dengan janji waktu pemilu. Makanya terserah terutama DPR Pak, saya kan sering keliling ya, jarang kali nengok orang-orang tersebut Pak yang di DPR. Ujung-ujung balihonya besar-besar tuh, tempat-tempat strategis Pak, tempat strategis itu. Jadi tapi uninya naik gitu, uninya naik gitu. Gimana caranya? Ya Bapak tanya aja ke mereka. Rakyat nggak tahu menahu, tapi bisa mengumpulkan suara sekian ratus ribu untuk tiket Pak ya. Kalau di beberapa tempat yang padat seperti Jawa Barat, Jawa Tengah itu sekian juta DPR Pak. Bisa naik, mungkin ada teknik tertentu ya, kita harus menunjukkan ada tim suksesnya seperti itu. Sekali lagi, sekarang banyak masyarakat Indonesia ada uang, ada suara, nggak ada uang, nggak ada suara. Ada banyak kali Pak, banyak kan. Padahal kalau orang beriman, nah itu diperbolehkan seperti itu. Ini hal sepele saja gini. Pak Ustaz, dia itu kan nanya banyak. Alhamdulillah majelis taklim kami dapat kompak, dapat al-hadra. Jadi siapa caleg anda? Bukan cuma di Batam, bukan dia berbuka banyak tempat, Jawa Barat, Jawa Timur. Boleh nggak Pak Ustaz terima? Tak boleh. Haram. Kenapa? Suap. Kalau kemarin kemana sebelum pencalonan sebelum pemilu ada nggak ada? Pak itu dia jawab. Sekarang siapa? Ini kan ada jubirnya atau majelis taklim kan itu kasih kompak. Apa cerita tim sukses nanti coblos Bapak itu betul masuk suap. Ini termasuk yang dilarang oleh Bawaslu, oleh KPU. Tapi ini jadi desa umum. Ini jadi desa umum. Jadi hal yang sepele tapi sangat menyebabkan celakanya. Kompak Pak, termasuk seragam. Terus kalau kalian nggak apa-apa kan, untuk pengenalan ini nggak apa-apa, nggak bernilai. Tapi kalau kompak, baju seragam, jangkau itu termasuk suap, punya haram. Kami pun butuh beberapa fasilitas, tapi nggak jadi. Kenapa? Termasuk suap. Suap itu ditengok, diperhatikan, diteliti apabila ada maksud tertentu supaya keinginannya itu tercapai dengan cara yang tadi, korupsi dan nepotisme, termasuk rasiwal korupsi. Tapi permasalahannya kalau nggak ada uang, masyarakat nggak memilih, itu masalahnya. Jadi sebetulnya koruptor khususnya di Indonesia, baik kepala daerah atau calon anggota legislatif itu disebabkan oleh rakyat itu sendiri, sehingga celaka, semua ini celaka. Pejabatnya makmur, anggota legislatifnya makmur, tapi yang memilih karena belangsa sengsara di tempat bahkan bertahun-tahun. Itu permasalahannya. Ya, Rasul mengancam, wa inna yaumal qiyamati khizyun, sesungguhnya memangku amanah itu, jabatan itu, khizyun itu kehinaan, wa nadamah dan penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Illa man akhadhaha bihaqiha, digarisbawahi kecuali orang yang mengambil jabatan itu bihaqi akan haknya, pantas, mampu. Tapi permasalahannya orang yang soleh, orang yang mampu nggak punya uang Pak. Nggak punya uang, sebab kalau nggak punya uang, mereka yang imannya lemah biasanya jadi cukong. Ada Pak bandarnya, ada. Ini bukan saya, kata Profesor Dr. Mahfud MD Pak. Gitu. Maka beliau pun pantas jadi wakil presiden, pantas. Seperti siapa lagi, misalkan seperti Cak Imin pantas karena pengalamannya sudah bagus. Gitu. Itu Pak. Jadi illa man akhadha bihaqqiha, kecuali yang mengambil jabatan itu bihaqqiha dengan haknya, pantas, fair test dan proper test pun secara hukum sudah oke, rekam jejaknya sudah hebat, seperti Kiai Ma'ruf Amin lah, kita nggak mandang yang 1, 2, 3 banyak yang kampanye Kiai Ma'ruf Amin lah misalkan, atau misalkan Yusuf Kala misalkan, itu seperti ada Malik misalnya, itu kan sangat pantas jadi wakil presiden. Wakil presiden sudah jelas, presiden sudah jelas kan, sudah dipilih oleh rakyat dulu oleh mereka. Jadi wa adalah alaiha fiha, dan melaksanakan yang telah diberikan kepada dia dengan baik. Itu jawabannya kepada Allah. Selesai ini tentang berpolitik. Besok insya Allah kita bahas kriteria seorang calon presiden, wakil presiden kita bahas Pak.
Kita ambil dalam kitab beberapa kitab Imam Al-Farabi, Ibnu Khaldun, misalkan Imam Ibnu Taimiyah, kita ambil Pak dari politikus Islam. Selain memang kita akan menikmati bagaimana pendapat dari Aristoteles dan Plato, Pak, ahli politik dulu sebelum Masehi. Insya Allah kita bahas besok hari. Sebab hari ketiga keempat kita bahas pembahasan yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana saghira. Ba'dil muslimin muslimat alaina wa Allahumma shfi mardana warhamna kama hadina. Ya Allah, semua yang sakit di antara keluarga sahabat kami ya Allah. Saya harus sudah bapak di antara dosa kami ya Allah. Kabulkan doa kami dan cepatkan menurunkan nama saya kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat sehingga kami manfaat kepada Rasul menjadi ya Rasul ya Rabbul alamin ini. Ya Rabbana akhirna doa yang cepat memberkahkan apa saja kepada kami. Wassallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.